Waktu saya diutus di Kalimantan, saya dikasih sama orang tua saya, itu 100.000 rupiah. Saya naik kapal namanya kapal Binaya. Dari Semarang ke Pontianak. Itu kapal barang, saya masih ingat itu. Ada kambing, ada sapi, ya ada bebek, biol ya di situ semua adalah. Itu semalam di situ saya mabok gini adalah. Ya bersama kotoran-kotoran binatang adalah. Waktu dorong-dorongan gini, karena banyak orang, ada pendeta yang terbentur kepalanya, jedok sini, bocor keluar darah. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, berikan uangmu semua. Waduh, uang saya hanya 100.000 rupiah. Kalau saya kasihkan pendeta ini, aku mangan apa? Mau makan apa di Kalimantan Barat? Itu tahun 1993. 94. Gini, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, dia 25.000, aku 75.000. Tuhan bicara, tidak. Tuhan, dia 50.000, saya 50.000. Tuhan bicara, tidak. Gini Tuhan, dia 75.000, saya 25.000. Tuhan bicara, tidak. Ini yang terakhir dah. Pendetanya 90.000, saya 10.000. Tuhan bicara, baiklah. Kelenger enggak, Dara? Nah, waktu itu saya ngomong, Pak Pendeta, ini berkat untuk Bapak Pendeta. 90.000 rupiah. Tahun 93-94. Pendeta berkata, haleluya, Tuhan berkati. Aku sing senep, Dara. Aku ya mumet, pusing dah. Nanti saya di Kalimantan mau makan apa? Dan saya baru pertama kali di luar pulau. Bingung nanti gimana? Dari Pontianak ke Singkawang. Singkawang hanya megang 10.000. Kawan-kawan diutus ke Medan, Jakarta, Semarang. Pikiran saya kan satu. Wah, di Singkawang. Enggak, saudara. Saya dikirimnya di pedalaman. Dan terjadi kerusuhan. Sanggoledo, Dayak sama Madura, mangkok merah berjalan. Saya diutus di tempat kerusuhan. Saya ke Sanggoledo, saya kira kan di Sanggoledo, enggak Bengkayang, enggak taunya saya diutus masuk lagi. Pedalaman, Sedani, Sinapit, Sejaru. Jalan kaki 1 malam. Dan di situ bila mangkok merah berjalan itu perang. Lah, saya kan hanya ada uang 10.000. Saya sampai ke daerah situ. Tidak ada toko, tidak ada minimarket, tidak ada warung. Pedalaman, saudara. Dan rumahnya itu kayak panggung-panggung gitu tuh. Dan ada yang di pohon-pohon, saudara. Ada rumah di pohon juga, panggung-panggung. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Hari Minggu, saya masih ingat, kebaktian 1 orang doang. Jadi kolektornya berapa saya tahu. Ya jemaatnya 1 tok. Jadi saya yang nyanyi, saya mimpin pujian, saya yang khotbah, saya ngedeng kantong kolektor. Dari saya kembali ke saya. Dan jemaatnya 1 sama 1 pemandu. Udah hidup susah di situ. Maka di badai apapun, Tuhan berikan kekuatan. Udah hidup susah. Kok kepala suku, kepala adat ngejak 1 kampung. Untuk adu ilmu. Ya sudah sekalian tanggung lah. Gitu. Saya tatap dia, saya doain dalam Yesus, jatuh. Kepala adat, kepala suku bertobat. 1 kampung bertobat. Saya masih ingat itu. Itu Injil masuk Kalimantan. Pagi, saya dikasih babi hutan. Kenapa?
Karena yang ngalahkan kepala suku, kepala adat kan Tuhan pakai saya. Mereka berdua bertobat. Jadi buruan yang pertama saya yang makan. Pagi babi hutan, siang rusa, malam kancil. Setiap hari itu makannya itu 1 bulan. Makan buruan-buruan. Dan mujizat terjadi. 10.000 itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kenapa? Tokonya enggak ada. Warungnya juga enggak ada. Di pohon-pohon sama rumah panggung gitu, kayu-kayu. Sebulan sampai saya dipanggil. Daud waktunya pulang ke Inteos. Saya pulang ke Inteos, kan ada tiket pulang. 10.000 itu masih utuh dan saya kembalikan ke ibu saya. Suatu kali saya didapat perintah Tuhan dan perintahnya itu aneh. Tuhan bicara sama saya, pergi kamu ke Kalimantan Barat. Karena disitulah aku akan melatih engkau berperang. Wow, saya bingung. Saya ada di Solo dan seumur hidup waktu itu belum tahu yang namanya Kalimantan itu kayak apa. Dan waktu itu saya masih ingat, ikan arwana itu masih jadi ikan goreng. Nah, itu tahun 93-94. Saya baca dalam kitab Yakobus tentang mengoleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya tuh sekolah Alkitab. Sejak saya sekolah, saya tuh tidak mau berdebat dan tidak mau ribut. Kenapa, Saudara? Ingat, kita hidup untuk menjadi berkat. Nah, dan dalam hidup ini, saudara harus percaya bahwa dirimu dipakai Tuhan. Nah, jangan tergantung sama siapapun. Engkau harus percaya dirimu dipakai Tuhan menjadi berkat dan saluran berkat. Waktu itu Tuhan, saya suruh berangkat. Waktu itu saya masih ingat, saya dikasih mama saya uang 100.000 rupiah. Setelah itu tiket pulang pergi. Naik kapal, namanya kapal Binaya. Saya masuk kapal barang. Saya masih ingat itu, kerbau, sapi, ayam. Setelah itu mentok, bebek, jadi satu tidur dengan saya. Nah, waktu mereka beol semua, saya menikmati beolnya. Wes, sudah ubek-ubek situ. Nah, sampai Kalimantan Barat. Sampai Pontianak. Tuhan beritahu saya, engkau melangkah lagi. Jalan lagi. Makanya bagian kita adalah taat dan setia. Bagian Tuhan adalah bertanggung jawab. Amin. Saya sampai Singkawang. Setelah Singkawang, wah waktu itu saudara, terjadi kerusuhan Sanggoledo. Terjadi perang antara Dayak dan Madura. Nah, tapi Tuhan nyuruh saya suruh masuk ke pedalaman kondisi perang. Gimana saudara? Nah ingat, tugas kita adalah taat setia. Tugas Tuhan adalah bertanggung jawab. Memelihara dan menjaga. Amin. Saya dari Bengkayang langsung masuk Sanggoledo. Terus masuk. Saya masih ingat saudara, itu sampai pedalaman. Dan pada waktu di kapal, nah ini ada cerita tentang uang 100.000. Tiba-tiba ada pendeta, karena kena benturan-benturan, bak, kepalanya bocor. Tiba-tiba Tuhan perintahkan saya, kasih uangmu semua sama dia. Bingung enggak saudara? 100.000 doang. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan pendeta ini 50.000, saya 50.000. Kamu baik hati kan? Tapi Tuhan ngomong, tidak. Aduh, gini aja Tuhan, 75.000 dia, saya 25.000. Tuhan berbicara, tidak. Sekarang terakhir Tuhan, saya 10.000 rupiah, dia 90.000. Dalam hati saya, nanti makan di sana makan apa? Kan gitu dah. Tetapi karena itu perintah Tuhan, saya lakukan.
Walaupun tidak masuk akal. Ingat, bagian kita adalah taat dan setia. Bagian Tuhan adalah bertanggung jawab. Tuhan ngomong, baiklah. Uang 90.000 saya kasihkan pendetanya. Pak pendeta, ini berkat dari Tuhan untuk Bapak. Pendeta ngomong, haleluya. Saya halelupa. Kenapa? Mikir, nanti di sana makan apa? Kan itu dah. Nah, uang 10.000 saya pegang. Saya masuk pedalaman. Tapi ada tiket pulang pergi kapal udah ada. Nah, begitu saudara. Sampai di sana. Waduh. Makanya kalau Tuhan yang nyuruh kita, lakukan. Tiba-tiba saya diingatkan ayat. Oleskan minyak dulu. Jadi ingat, Tuhan mendidik supaya kita ini mengalami. Apa saudara? Bukan dari katanya orang. Tapi kita mengalami. Oleskan minyak setiap pintu. Nah waktu itu saya bingung cari minyaknya di mana. Kan tidak ada persiapan. Nah ada minyak goreng. Saya minyak goreng sama penduduk setempat, saya doa. Disitulah saya baru mengerti gunanya minyak urapan. Di dalam kasus pengusiran roh. Saya berdoa, Tuhan Yesus berkati minyak ini. Sucikan minyak ini dengan darah Yesus. Menjadi benteng yang kudus. Menjadi benteng yang maha kudus. Untuk membebaskan dari yang jahat. Membebaskan dari kutuk. Menjadi pagar benteng api roh kudus. Demi nama Yesus. Nah, minyak itu saya oleskan di setiap pintu. Di setiap pintu saya oleskan. Setelah saya oleskan pintu, saya tidur. Wih, tiba-tiba ada mandau terbang. Tapi mandau itu tidak bisa masuk di dalam rumah. Saya lihat ada angin mandau. Saya bangun. Saya lihat di jendela. Mandaunya terbang gini, mengelilingi rumah itu. Baru saya mengerti. Berarti minyak urapan itu menjadi tanda, itu milik wilayah Tuhan. Jadi minyak urapan itu ada gunanya. Di situ saya mengerti. Oh, berarti ini menjadi tanda milik Tuhan. Menjadi tanda wilayahnya Tuhan. Nah, langsung saya doa di jendela. Dalam nama Yesus. Mandonya jatuh. Begitu mandonya jatuh, nah, datang anak muda. Pak Daud, bagaimana ilmu daya? Saya ngomong, itu mainan saya sejak SD. Memang waktu SD mainan saya itu doang. Karena enggak ada kerjaan. Wah, disampaikan ke ketua adat, kepala suku. Malamnya, guci-guci berterbangan. Tapi guci itu tidak bisa masuk ke dalam rumah tempat saya tidur itu. Karena setiap pintu ada dikasih tanda minyak. Di situ saya baru mengerti. Minyak urapan itu ada gunanya, saudara. Sebagai itu tanda milik Tuhan. Amin. Guci-guci terbang gini semua. Saya doa dalam nama Yesus. Jatuh semua. Jadi guci, mandau itu tidak bisa masuk ke dalam situ. Karena itu tanda milik Tuhan. Nah setelah itu apa yang terjadi? Datang anak muda itu lagi. Gimana ilmu daya? Wah itu mainan saya waktu SMP. Hari Minggu saya masih ingat. Waktu itu kan sebelumnya ada kebaktian. Saya yang khotbah, saya yang nyanyi, saya ngedarin kantong kolektor. Jemaatnya hanya satu doang. Jadi kolektornya berapa saya tahu. Karena apa? Karena saya ngedarin, saya yang khotbah gini-gini. Nah, hari Minggu kebaktian. Tiba-tiba, pakai tombak, pakai panah, pakai mandau. Saya pikir mereka mau kebaktian. Nggak taunya mereka mau perang. Mangkok merah berjalan. Wah, itu ada di daerah pedalaman. Saya masih ingat. Apa yang terjadi? Begitu langsung datang kepala suku, kepala adat, pakai senjata lengkap, saudara. Dia tatap saya tatap dia. Dalam hati saya, udah uang bokek,
ditantang bertarung. Nah, you jual, saya beli. Gitu lah. Tatap-tatapan gini. Waktu tatap-tatapan, saya doa, dalam nama Yesus. Saya waktu itu dibekali cara doa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bentengi. Itu saya diajar Pak Stefanus Pinky. Kenapa? Karena saya doa Bapak kami tidak apal-apal. Karena doa Bapak kami, gimana caranya doa ini waktunya cepat. Udah kamu ngomong darah Yesus saja. Gitu. Nah waktu saya ngomong darah Yesus. Tatap-tatapan. Muka dengan muka. Saya doa dalam nama Yesus. Kepala suku, kepala adat ambruk semua. Begitu dua-duanya ambruk. Semua yang di kampung itu semua berlutut semua. Bertobat semua. Dan apa yang terjadi? Waktu itu pendeta Matius mau dari gereja sidang jemaat Allah. Disuruh baptis setiap hari sampai gini-gini. Kenapa? Langsung datang nyerahin bertobat, baptis, masuk baptis, banyak yang dibaptis. Saudara. Dan waktu itulah Injil masuk ke dalam pedalaman. Saat itu uang 10.000 itu tetap utuh. Kenapa? Di sana tidak ada toko. Tidak ada minimarket, tidak ada supermarket. Jadi saudara, saya waktu itu saya masih ingat. Buruan pertama, kancil, kasihkan saya. Saya makan dulu, sisanya baru mereka. Dari babi hutan, rusa, saya makan duluan. 1 bulan saya makan di pedalaman itu. Dan uang 10.000 itu tetap utuh. Artinya apa? Kalau Tuhan yang perintah, dia yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang perintah, dia yang akan pelihara. Dan apa yang terjadi? Sebulan saya kembali ke sekolah Alkitab. Dan 10.000 itu saya serahkan ke mama saya. Utuh, saudara. Waktu saya pelayanan ke daerah-daerah, saya masih ingat tuh, saudara. Satu kali Tuhan bicara sama saya, pergi ke Kalimantan. Di mana Tuhan? Itu waktu sekolah Alkitab tuh. Engkau akan kulatih berperang. Waduh. Di mana nih? Waduh. Waktu itu rektor panggil semua. Siapa waktu sekolah Alkitab? Siapa yang merasa dipanggil Tuhan melayani di Sumatera? Angkat tangan. Lampung, angkat tangan. Jakarta, angkat tangan. Madura, angkat tangan. Kita berharap dapat sponsor, betul? Langsung rektor ngomong, kalian percaya Tuhan panggil kalian ke sana? Percaya. Ya udah, berangkat sendiri. Lah uangnya gimana? Kan Tuhan yang ngutus. Ya modalnya iman itu. Saya berangkat, waktu itu saya naik mobil, setelah itu naik kapal Binaya. Binaya, nerobos sampai ke Pontianak, sampai Singkawang, sampai Sanggoledo, masuk lagi, sampai Bengkayang, masuk lagi, Sinapit Sedane, tempat pedalaman, yang rumahnya masih di pohon-pohon, telinganya gini-gini. Saya masih ingat itu. Di tempat itu ada gereja. Saya yang khotbah, saya ngedain kantong kolektor, saya mimpin pujian. Dan jemaatnya saya dan pemandunya. Kosong itu gereja. Jadi kolektornya berapa tahu? Kenapa? Ya 2 orang aja. Waktu saya ke situ ada mandau terbang. Di sana itu kalau ada bila mangkok merah berjalan, itu perang, saudara. Dan yang berkuasa di sana itu kepala suku, kepala adat, saudara. Kalau udah gini langsung perang, saudara. Dan di sana waktu itu saya dikasih tahu ada kanibal, orang makan orang, saudara. Penggal kepala, saudara. Itu zaman itu, saudara. Jalan robos hutan, 1 malam itu jalan kaki, saudara. Tiba-tiba ada mandau terbang, teng, terbang itu. Langsung saya doa, dalam nama Yesus, jatuh mandaunya. Datang anak muda, gimana ilmu daya? Wah itu mainan saya sejak SD. Karena waktu saya SD dulu mainan itu keris sama pedang gini-gini, langsung jalan gini. Wah dilaporkan ke kepala sukunya sama kepala adatnya.
Malamnya lagi dikirim lagi. Guji-guji terbang. Teng, 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 teng. Langsung saya doa, dalam nama Yesus. Jatuh semua adalah. Begitu jatuh semua, anak muda ini datang lagi. Gimana ilmu daya? Itu mainan saya sejak SMP. Wah, marah itu kepala suku kepala adat. Hari Minggu kebaktian, penuh saudara. Bawa mando-mando gini semua saudara. Wah. Mando-mando saudara. Di hutan tuh saudara, tengah hutan. Dan di sana enggak ada polisi. Polisi enggak ada, polsek aja enggak ada, polisi enggak ada. Polisi kehutanan aja enggak ada. Pedalaman bener saudara. Mando-mando gini. Dan saya masih ingat zaman itu ikan arwana itu digoreng. Ikan arwana itu digorengin zaman itu saudara. Digoreng jadi ikan asin gitu saudara. Ikan arwana itu. Waktu zaman itu waktu saya diutus ke sana. Ini pakai mando-mando gini. Kepala adat, kepala sukunya nemuin saya. Dia tatap saya tatap dia, tatap-tatapan gini. Nah, adu ilmu kan seperti itu. Kalau tunduk, itu artinya kalah. Jadi makanya kalau kita bicara sama orang, jangan nunduk. Tatap, tapi jangan gini juga. Biasa aja. Makanya saya ini selalu mata itu gini. Tatap-tatapan. Dia tatap saya tatap dia, tatap-tatapan. Saya doa dalam nama Yesus. Langsung kepala suku, kepala adat ambruk. Brak, ambruk di depan saya di gereja. Saudara. Langsung itu orang-orang Dayak di pedalaman gini. Kita ikut pendeta sakti. Hari itu juga gereja itu langsung penuh. Saya ke pedalaman-pedalaman banyak bertobat, kampung-kampung demi kampung. Di situ saya lihat kalau kuasa itu bekerja, siapapun tidak bisa melawan. Roh Kudus. Amin. Nah, ingat